Soalnya cuy, tidak ada orang-orang. Orang apa lah? Mana orang-orang? Orang-orang ya nih. Oh iya terus. Hah? Oh iya orang. Taek cok. Haris bersih Haris. Bacot anjing. Ya oke Bil. Ini banyakan tadi kan moga-moga video ini bisa membantu untuk kalian yang memang pengen belajar Excel dari awal. Oke, jadi langsung aja tampilan pertama ketika kalian sudah buka aplikasi Excel yang ada di PC atau desktop kalian atau di komputer kalian. Jadi gue ngomongin di PC, di komputer atau di laptop, bukan yang ada di HP. Oi. Rame cok asu. Sangat banget pakai itu. Langsung aja kita bahas video kali ini. Jadi gue bahas Excel, cara mengeksel seperti apa, yang ada di Excel. Aman sabil. Lawak sabil. Oh ya itu Pakai bahasa Padang mungkin. dia nggak minang dia pakai sih. Oh. Jadi itu merah. Kalau bikin template sebenarnya akan keluar lebih banyak nih. Bisa bikin kalender, bisa bikin apa lagi, chart, mungkin jadwal harian, ini banyak banget. Nah cuma mungkin supaya tutorialnya lebih sederhana dan juga sesuai dengan yang mungkin teman-teman pengen lakukan, gue akan pilih workbook simple, kosong gitu ya. Gue akan Sambil bawa penonton ujian. nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin gue akan Oke, Bil. sedikit supaya bisa lebih besar gitu tampilannya. Nah, oke, jadi gue akan mulai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah gue pengen jelasin dulu di Excel itu ada namanya tab yang beda-beda. Jadi tab itu adalah kayak gini nih, mungkin agak kecil di YouTube, cuman gue bacain ini ada home, ada insert, ada page layout, formula, data dan lain-lain. Ini namanya adalah tab. Jadi di Excel itu kurang lebih ini ada berapa? Ada 8 atau 9 tab yang berbeda-beda. Itu namanya tab. Nah, masing-masing tab itu punya satu menu nih. Kalau kalian klik home munculnya seperti ini, kalau kalian klik insert beda lagi munculnya, itu dinamakan ribbon. Jadi apa ya, bahasa Indonesianya pita, agak aneh sih tapi yaudahlah, kita sebut ribbon. Nah, ribbon ini isinya adalah kumpulan beberapa grup gitu. Yang grup ini isinya ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, styles dan lain-lain. Jadi di sini ada banyak banget menu-menunya, mungkin nanti kita akan bahas secara terpisah gitu ya. Cuma gue pengen jelasin dulu struktur Excel itu seperti apa. Jadi ada tab, ketika tabnya kalian klik ada yang namanya ini panjang di ribbons gitu. Dan kalau kalian lihat geser itu mouse-nya itu ada tabur kecil yang artinya kalau kalian itu yang aktif mau review makanan Roy? sesuai dengan fungsinya masing-masing. Roy, gue mau review makanan Roy. Oh, mau review makanan. Ya, nah ada video perkenalan yang belum Ini lanjut. makanan terrekomendasi kan. namanya kolom. Jadi kolom itu Temen-temen kalau anak gue saran sih gini. Kalau kalian Inggris dong. bahasa Inggris, lu ntar bahasa Inggris ada nih gini. This is the recommended food, friend. Ini bisa sampai ke huruf Z, ya, dari huruf Z. Huruf Z dia akan mulai dari Oke, A. di studio. Jadi kayak gitu. Nah ini namanya kolom. Jadi kolom bisa satu kolom atau bisa 4 kolom misalkan A sampai D artinya.
Nah kemudian yang kedua yang kalian mesti tahu juga istilahnya adalah yang disebut dengan baris. Jadi ini yang mendatang dari apa namanya kiri ke kanan itu disebut baris. Di baris 1, baris 2, baris 3 atau di Excel disebutnya rows. Jadi kalian juga mesti paham istilahnya dalam bahasa Inggris karena ini yang dipakai oleh Excel di semua bahasa kurang lebih seperti itu. Ini columns, ini rows atau baris. Nah kolom itu selalu bentuknya huruf atau ya isinya huruf, kolom A, kolom B, kolom C. Jadi nggak ada kolom 1 atau kolom 2, kolom 3. Sedangkan kalau baris selalu bentuknya angka. Jadi baris itu baris 1, baris 2, baris 7, baris 10 dan lain-lain. Nah ini nggak ada baris yang baris A, B, C ya. Ini kalian juga supaya lebih ngerti. Nah berikutnya setelah kalian tahu kolom dan juga baris, kalian juga bisa klik klik gitu ya salah satu kotak kecil yang ada di sini. Misalkan gue klik di sini, ini artinya gue sedang mengklik satu sel, mengaktifkan satu sel Excel gitu. Sel itu ada namanya. Jadi sel itu adalah misalkan yang gue klik di sini, ini artinya sel A1 gitu. Karena dia terpotongan antara kolom A dan juga baris 1 di sini. Ini salah satu model seperti itu. Kalau kalian lihat di sini, nah itu yang disebut dengan sel. Jadi sel itu di mana aja yang kalian klik satu seperti ini itu adalah sel namanya. Nah satu lagi yang kalian mesti ngerti atau paham juga adalah yang disebut dengan range. Jadi range itu adalah kumpulan beberapa sel yang berbeda. Jadi kalau misalkan gue klik seperti ini, and that's how you use CRM. Question. Or, nah ini disebut range karena terdiri dari lebih dari satu sel gitu. Jadi ini disebut range yang dinamakan A1 sampai dengan C3 gitu. Jadi ini A1 sampai dengan C3 itu yang disebut dengan range. Jadi kurang lebih itu menggambarkan ya apa itu kolom, baris, sel dan juga range. Nah berikutnya gue pengen kasih tahu kalian juga di sini ada yang namanya sheet. Jadi satu lembar Excel seperti ini itu disebut satu sheet atau satu spreadsheet. Nah kalian bisa klik ada tombol plus di bawah di sini. Itu kalau kalian klik itu membuka satu spreadsheet yang baru, sheet 2 misalkan namanya. Jadi ini disebut spreadsheet atau sheet 1, satu sheet itu ini adalah satu sheet lagi yang berbeda. Disebut sheet 2. Nah ini nanti kalian bisa klik kanan, bisa di rename misalkan namanya adalah sheet lama juga ya, ini kita kasih nama misalkan sheet baru juga. Oke, nah kemudian di sisi kanan bawah mungkin ada tertutup dengan video gua itu kalian bisa cek ada yang disebut dengan zoom. Jadi zoom ini kalian bisa kecilin, bisa gedein, terserah dengan kemauan kalian. Ini bisa dipakai untuk bikin tampilan Excel kalian lebih cocok, lebih sesuai dengan bikin data apa ya, misalkan inventory buah-buahan deh, stok buah-buahan gitu ya, stok buah, toko segar misalkan contohnya. Nah kemudian di sini kalian mungkin bisa tulis nama buah, kemudian apa lagi, mungkin stok tersisa ya. Apalagi mungkin harga satuan contohnya. Nah ini bisa. Nah kalian bisa lihat di sini kalau kalian tulisnya kepanjangan atau hurufnya lebih panjang dari lebar kolomnya, itu akan terpotong nama buah ini jadinya nama buah hanya nggak ada karena tertutup sama sel berikutnya gitu. Nah di sini kalian nggak perlu khawatir karena kalau misalkan seperti ini kalian bisa dengan gampang ubah lebar kolomnya. Jadi ada kalau kalian apa namanya ke kolom antara garis antara kolom diimigrasi ini pokoknya ini atau cuma bisa geser karena tipenya satu video panjang klik gitu ya di sini. bukan satu video panjang, linknya ditempel di gua. Maka dia akan menyesuaikan secara Kanan otomatis. bisa. Di sini juga otomatis dan lain-lain. Nah itu Ini pun ipet sih sama biar. sampai di sama kalau kalian Soalnya ini berguna untuk anda masa depan. Meskipun ya waktunya nggak tetap nggak tahu. Ya. Sesegera mungkin. Bisa kalian geser seperti ini, naikin lagi dan lain-lain. Atau klik dua kali juga akan menyesuaikan dengan Pasti mau spesial. Karena anak pasang label mungkin. Nah, satu lagi mungkin yang pengen gue jelasin di video kali ini adalah contoh misalkan di sini gue mau tulisin apel, jeruk, kemudian ini anggur, tapi mungkin let's say typo gitu ya, punya lupa. Nah, ada yang namanya kalau kalian klik mouse-nya sekali di sel itu disebut mengaktifkan selnya, mengaktifkan sel tersebut A5 gitu. Tapi kalau kalian klik dua Set kali, neutral activation. artinya muncul nih
Bayang miminya tuh ya. Layers activation. Itu artinya Bayang kalian miminya sedang tuh. dalam mode mengubah isi atau data dari Excel tersebut. Jadi kalau kayak gini, kalian bisa ketik backspace misalkan atau delete, kemudian ketik lagi supaya tidak nganggur. Jadi kalau diklik sekali itu artinya mengaktifkan sel, kalau diklik 2 kali itu bisa mengedit isi sel Excel. Kalau misalkan kalian suka dengan ini silahkan like, atau pengen konten seperti ini kita lanjutkan untuk membahas. Kita tunggu uploadan. Mak di lu. Bang. Ada suara tembakan di Excelnya. Kayak ini iklan. Nah, Donald Brave. Bref. Apa itu? Browser. Kalau sekarang open juga sih. Browser buat Buat itu kan. No internet. No No internet. no iklan. Ya. No ads. Tapi nggak bisa ini dong. Membership. Bisa. Ana tuh dulu nggak tahu sih ya. Ana pernah pakai YouTube Fansit. Beda nih untuk beneran itu. Bukan website YouTube biasa. Tapi nggak ada iklannya. Nggak ada. Jadi Dia otomatis itu nggak ada otomatis. Jadi nggak butuh kan dulu waktu anak masih pakai di Chrome ya kan bisa pakai extension apa namanya extension lupa kayak buat ngilangin apps Iya. gitu. Nah si YouTube-nya itu pinter dibikin nge-lag. oh iya. Iya. Jadi dia kira loh kenapa ini emang dong nge-lag buka YouTube. Itu doang iklannya ya. Iya. terus dia stopping ada Ngeri juga. Selamat datang kembali di channel gue, nama gue Nge-lag itu bukan videonya tuh muter-muter doang tapi kayak ya pokoknya nge-lag lah. Patah-patah gitu ya. Iya mata-mata gitu. Lah Kualitasnya turun nggak? kualitasnya kalau kita turunin pun tetap gitu. Kita buka nonton yang lain bisa, tapi ini kok nggak bisa gitu. Sorry, I forgot the opening on this part, so I'll use this here. Oh ya kalau lagi nelfon kadang minta masuk yang lain. Bang emang sehatnya udah masuk ya bang ya? Udah ya. Udah. Emang apa udah? Aku cek. Sorry. I forgot the opening on this. Sorry.
belajar Excel dari Waduh. nol yang udah gue buat sebelumnya. Episode pertama hari ini adalah episode Sorry. kedua. Kalau I forgot to open episode my pertama Facebook. bisa cek. Ini gue akan juga description-nya di situ. Nah di sini di episode kedua kita akan membahas lebih detail lagi mengenai So I'll use this unused Excel, click dan instead. mungkin kita akan fokus ke cara memformat data yang ada di Excel gitu ya. Nah gue akan mulai dulu. Yang pertama adalah dengan cara gimana sih caranya membuka atau So I'll use this unused click di sini ada to pilihan use post that. dan atau video dan berkomen. If online. If online, aduh. If online, cok. So I'll use this unused click instead. If online, if online. Please finally understand. Sambil masak dan saya habisin dulu masak. Nanti bareng-bareng aja. Bilang alasannya mau ini survei lagi. Ketahuan banget itu. Survei tempat duduk. Nanti langsung dia bilang Januari kan mau pindah-pindah kan. Survei bareng-bareng aja. Please kindly understand. Gawat ya. Katanya. Karena pada kuliah, gue yang kuliah pakai bahasa Padang kan. Ada ngerti ya? Kira-kira itu sama banget. Lagi ayo, aja. Sama banget juga. Here's the catch. The bus is stopping at the Nuremberg station. Katanya pemrograman ini, kuliah pemrograman ini gampang. Gak ada yang capek gue baca. Demi Allah, cara pengguna foto lama cok. So here's the catch. The bus is stopping at the Nuremberg station and currently working fast. Izin hari ini, kan? Izin hari ini nggak? Ayo. Kemudian ini masih ngupload nih. Itu hari ini deh. Ya, selamat. I'm currently breaking my fast, so I don't know whether people are getting off. Nah itu yang dinamakan dengan bold, italic, dan underline. Menambahkan Udah bisa. data yang kalian lupa dia. I'm currently breaking my fast. I don't know whether people are getting off. kalian mau berubah. Kalian klik from italic tulisan. Kanan yang biru. Enggak lah, enggak berhasil. I'm currently breaking my fast. I don't know whether people are getting off. Lah yang ada itu tuh Turns tahu out belum? they got off last month. Ini bisa kalian gunakan untuk satu sel doang. Seperti ini ataupun untuk semua sel sekaligus. Kayak gitu. Oke. Jadi gampang banget. Nah, kalau contoh nih pada sel Turns out they got off. yang ini kan akhirnya di mentok bawah. Nah, ini juga kalian bisa pilih apakah mau kalian rasakan data di bagian bawah dengan cara dia juga ini top line, center line, atau middle line, dan juga bottom line. Nah, ini bottom line. Apa? Klik top line. Turns out they got off so much. Middle line kan persis di tengah-tengah, jadi itu lagi di tengah-tengah rapi gitu ya. Ataupun bottom line dia akan middle di bawah. So itu yang disebut dengan line. Nah, kemudian gue juga pengen ngasih tahu kalau kita itu di Excel punya kita juga punya yang namanya datanya sebagai rapi punya tabel itu kan ini kan kalau kayak gini kosongan nih kan nanti tapi bisa juga kalian klik itu kemudian kalian kasih bingkai itu supaya lebih banyak lebih jelas dengan cara kalian ke di bagian font ada yang logonya seperti logo bilang itu kalau kalian klik nanti muncul nih beberapa pilihan ada bottom border, top border, dan kalian tinggal lihat garis tegas itu border dia cuma akan memberikan garis Mati ya. kalau kalian mau kasih border atau label selnya kalian punya font biasanya baris oke jadi sekarang Next, ada make a report. garis-garisnya yang siap-siap kalau
Filtrate. Itu namanya udah terkait kepada Correct attention on the object. Need production in output will be data kartnya. Kemudian gue juga pengen kasih tahu yang namanya fungsi copy, paste, dan juga cut. Bedanya kalau copy itu misalkan contoh nih Apple 100, kemudian kalian pengen copy angka atau data yang sama ke sel yang ada di sebelahnya, itu kalian bisa klik aktifkan dulu selnya, kemudian klik kanan pilih copy, itu namanya copy. Jadi menduplikasi gitu ya. Copy apa sih bahasa Indonesia gue nggak tahu. Copy apa ya, duplikasi mungkin ya, copy lah. Nah ini kalau kalian pilih sel dulu, klik kanan lagi, pilih yang namanya paste. Paste ini ada macam-macam, cuman kalau yang biasa ya pilih yang paste ini aja. Nah kayak gitu. Ini bisa ke terduplikat atau tercopy gitu ya. Ada adalah gue sambil ngajarin shortcut juga. Kalian klik yang tadi mau kalian copy, misalkan yang bawah, terus Ctrl C. Kemudian di sel yang baru kalian paste. Paste itu artinya ditempel atau di copy ya dengan cara Ctrl V. Dan itu juga langsung ke copy. Nah itu namanya copy and paste. Bedanya apa sama cut? Kalau cut itu kalian nggak mau copy tapi kalian mau pindahkan. Jadi kayak dipotong tuh. Misalkan kalian ada kertas, kalian potong, potongannya dipindahkan. Itu namanya cut. Contoh untuk yang 500, gue nggak copy tapi gue pengen di cut. Artinya klik kanan, bukan yang copy tapi yang cut. Di sini sama juga kalian pilih paste yang seperti ini. Nah ini kelihatan ya bedanya ya. Jadi 500 yang awalnya yang masih hilang, ketika gue paste ke kanan, itu jadi muncul di sini tapi yang awalnya itu hilang. Itu namanya cut. Jadi bedanya seperti itu. Ada shortcut juga ada. Kalian bisa klik sel yang mau kalian cut, bisa pakai Ctrl X, kemudian di sel yang baru sama di paste juga. Jangan lupa paste shortcutnya adalah Ctrl V. Jadi pindah ya. Oke, so untuk episode 2 gue akan sudah review sampai di sini. Kita udah belajar cukup banyak tadi. Ada fungsi bold, highlight, underline, memberikan warna, kayak buat tabel, alignment kiri kanan tengah, atas bawah tengah juga, dan terakhir kita ngebahas fungsi copy, paste, dan juga cut. Oke, segitu aja video episode 2 kali ini. Kalau kalian suka, like video ini, komen juga kalau kalian ada pertanyaan atau ada istilah yang mau kita bahas di pembahasan berikutnya. Dan juga please subscribe kalau kalian suka konten seperti ini dan pengen selalu dapat informasinya ketika gua rilis video yang baru, gua upload video yang baru. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di episode ketiga. Bye bye. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ibnu. Kalau ini pertama kali kalian ketemu video gue di channel gue, welcome. Di channel ini gue bakal membahas tutorial mengenai Excel. Dan di video kali ini adalah bagian dari serial belajar Excel dari nol, episode ketiga. Jadi kalau kalian belum cek episode Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Ibnu. Kalau ini pertama kali kalian ketemu video gue di channel gue, welcome. Di channel ini gue bakal membahas tutorial mengenai Excel. Dan di video kali ini adalah bagian dari serial belajar Excel dari nol, episode ketiga. Jadi kalau kalian belum cek episode 1 dan episode 2, kalian bisa search di YouTube gue dan belajar dari situ. Oke, jadi serial belajar Excel dari nol ini adalah video tutorial yang gue share untuk teman-teman yang pengen belajar Excel dari awal banget ataupun yang pengen lebih ngerti Excel secara detail, karena gue akan bahas masing-masing fitur secara santai dan secara detail. Kalian bisa belajar banyak dari situ. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini gue pengen melanjutin pembahasan kita. Kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan topik mengenai rumus atau formula. Ya, ada beberapa hal yang gue pengen belajar ke kalian semua. Jadi sekarang datanya udah gua tambahin sedikit supaya makin rapi dan juga ada angkanya lah gitu ya. Nah, kita akan bahas yang namanya rumus. Jadi rumus di Excel itu sebetulnya simple. Jadi kalian bisa menggunakan Excel untuk menghitung atau mengoperasikan sebuah data yang menghitung angka atau teks. Nah, untuk mengaktifkan fungsi rumus atau fungsi formula yang ada di Excel, kalian mesti klik dulu sama dengan. Jadi sama dengan ini adalah kunci dari semua rumus atau formula yang ada di Excel. Nggak ada rumus di Excel yang kalian nggak klik sama dengan. Jadi kalian klik dulu sama dengan. Nah, di sini bisa macam-macam. Kalian tinggal klik kalau sama dengan, kalian klik sel yang mau kalian
Woi, 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 woi. Waduh. Apa tuh? Itu bil, oh. Tinggal kalian enter aja. Jadi kalau udah selesai rumusnya, enter. Nah ini langsung berubah jadi 15.000. Jadi 10.000 tambah 5.000 kan 15.000. Nah Excel itu kerennya adalah kalian cukup pakai rumus sekali. Ketika datanya ada yang berubah, rumusnya atau nilai dari rumus ini juga akan berubah. Contohnya misalkan yang kerja jumlahnya berubah ya 7.000. Nah ini harusnya akan berubah juga. Kita klik enter. Ya, kelihatan ya 15.000. Nah itu kerennya Excel. Jadi kalian bisa langsung menghitung sebuah data berubah tanpa harus melakukan perubahan secara manual. Kalau ditambah. Tapi selain ditambah, gue juga punya beberapa metode yang kalian bisa pilih. Jadi kalau misalnya dikurangkan gimana?